warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nirwana Dwi Cahya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Madiun. Hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di unit kerja saya, yaitu SMAN 3 Kabupaten Tangerang, berupa layanan bimbingan klasikal. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Semangat semua? Semangat. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan klasikal pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dinar sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai untuk ke tahap selanjutnya, Ibu mau mengabsensi kehadiran kalian dulu ya nak ya. Amanda Anggreni, Erinsia Akmal, Cesa Nabila, Gugun Deborah, Irma Yunita, Kayla Azahra, Mahesi Dinar, Nadia Amelia, Risa Fajri, Taza Nadia, Vanessa Sintania, Yuliana. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu di sini Ibu ingin menanyakan kabar kalian. Kira-kira bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah Ibu. Sehat semua? Sehat. Semangat semua? Semangat. Alhamdulillah, semua sehat. Tidak lupa selalu Ibu ingatkan tetap jaga kesehatan. Sekarang lagi musim pancaroba, jadi untuk pola tidurnya, istirahatnya, pola makannya jangan sampai telat, semuanya harus tetap jaga kesehatan. Oke, baik, selanjutnya untuk pertemuan pada hari ini yaitu mengangkat topik layanan perencanaan karir. Ya, ini menindaklanjuti pertemuan kita sebelumnya. Sebelumnya kita menganalisis SWOT, ya? Oke, nah ini menindaklanjuti perencanaan karir kalian. Nah, tujuan layanan ini yaitu bisa kita lihat bersama di depan. Yang pertama, di sini siswa mampu menguraikan perencanaan karir setelah lulus SMA karena kalian sudah kelas 12. Lanjut. Yang kedua, di sini siswa mampu menyusun pilihan karir berdasarkan potensi dan pencarian informasi. Ya, jadi kalian mampu tuh menyusun pilihan karir saya apa sih, dan kalian mampu menganalisa potensi saya apa, seperti yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya, dan pencarian informasi. Nah, di sini kalian memang wajib untuk mencari informasi apapun. Ya, sekarang kan udah banyak di media sosial atau di website resmi. Kalian di situ bisa dipergunakan. Nah, yang ketiga di sini siswa mampu menggunakan peta kehidupan sebagai strategi dalam perencanaan karir. Nah, nanti di sini kalian akan membuat peta kehidupan atau life mapping. Ya, oke, nanti bersama-sama akan Ibu dampingi. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah layanan klasikal, layanan pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, nanti kita akan membuat kelompok. Nanti akan kita membuat pembentukan kelompok. Lalu yang kedua, nanti akan ada penayangan film pendek. Nah, nanti di sini per kelompok akan menganalisa dari film pendek yang ditampilkan. Lalu yang ketiga, ada penjelasan topik layanan atau materi layanan dari Ibu secara singkat. Lalu yang keempat, di sini ada pengisian LKPD. Nanti akan Ibu bagikan masing-masing kelompok LKPD-nya. Dan yang kelima ada presentasi kelompok, ya. Jadi kalian setiap kelompoknya nanti boleh mengamanatkan 1 atau 2 orang untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Dan yang untuk individu ini
dari kalian membuat life mapping. Itu kan masing-masing individu pastinya beda kan? Ya, tujuan hidupnya, perencanaan setelah lulus SMA, otomatis kalian kan mempunyai tujuan hidupnya masing-masing. Nah, nanti silakan beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, untuk waktu layanannya 2 kali 45 menit seperti biasa pada saat kita melakukan layanan klasikal. Oke, semuanya siap ya? Siap. Baik, ke tahapan berikutnya, yaitu kita ice breaking. Apa itu ice breaking? Apa? Pemanasan. Benar, Gugun. Nanti kita mulai. Beat 1. Beat 1. Beat 2. Beat 1. Tepuk tangan. Ya, baik. Tadi kita sudah ice breaking. Di sini Ibu mau menanyakan dulu apakah semuanya sudah siap mengikuti layanan klasikal pada hari ini? Siap. Kurang kencang, apakah kalian sudah siap? Siap. Selanjutnya kita pembentukan kelompok terlebih dahulu. Nah, untuk sekarang kelompoknya Ibu membutuhkan 3 kelompok. Sekarang ada 12 orang, berarti satu kelompoknya ada 4. Bagaimana? Mau mencari temannya sendiri? Kita sepakati aja. Langsung aja? Oh, yang langsung depan, langsung ke belakang, seperti itu ya. Oke, berarti nanti yang di belakang langsung menggeser aja ya, Nak ya? Oke. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahap menyimak tayangan film pendek. Kalian sudah diposisikan sebagai per kelompok ya, Nak ya? Nanti hasil dari film pendek ini akan didiskusikan per kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan yang di belakang kelompok 3. Ya, jadi nanti setelah kalian menyimak video ini, film ini, nanti kalian silakan didiskusikan pada masing-masing kelompoknya. Gue mau nanya sih, ini kayak gimana sih maksudnya? GG itu adalah diagonal bidang. Nah, Terus rampung lih, belajar lih. Wis Pak. Ya wis kayak ngono, wis sing sebelah kono, bapak sebelah sini ya. Oh, Pak. Lih, rene lih, liran dhisik lih. Iya, Pak. rencana baru lulus sekolah iki, kowe arep lanjutke dengan ndi? Aku kerja lah Pak, ngilangi sampean nggak dulu. Loh kok malah kerja? Apa kowe ora pengen kuliah to, Le? Iya Pak ya. Kuliah ki biayanya larang loh Pak. Ya aku nggak tega tondok Bapak kerja keras paling tulang tinggal biaya aku kuliah. Lagian nek aku kuliah, Bapak ning kene dhewe. Nek Bapak ini apa piye Pak? Wis to, Le. Bapak iki wong susah. Sekolah mau lulus SD, wong bodoh, Le. Kerja gur dadi buruh, rekoso rono rene dikongkoni wong. Bapak kira kepengen kowe dadi wong susah kaya bapak ngene. Bapak pengen kowe kuliah, Le. Ben kowe uripe kepenak dadi wong sukses. Nek kowe sukses, bapakmu yo melok seneng to, Le. Pak, tapi ya aku ki ngono Bapak jenenge. Wis, ora usah tapi-tapi. Saiki ngene. Pikirno kowe arep kuliah nang endi? Urusan biaya men bapakmu iki sing nanggung. Ya Pak,
Amin tuh Pak, lek misalnya aku nyusahin bapak terus, orang iso nggawe bapak bangga. Tunggu nih, bapak iki wong tuamu, kue tanggung jawab pulih. Wis saiki ora usah dipikirke sing lain-lain, kue pikirnya arep kuliah nang endi, engko urusan biaya ben bapak. Saiki yuk maculne dirampungke bar kuwi ndang balik. Oke, Lek? Yuk. Lama semua. Gimana ya? Kue gratis ada nggak sih? Kedinasan gratis langsung jadi PNS. Bentar. Cari dulu. Stan tuh apa? Rene Le, padang isi. Iya Pak. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Kenapa kok? Besok sibuk gak nih? Enggak sih. Kenapa Pak? Besok bisa ke rumah gua gak sih bantuin gua ngerjain tugas MTK? Gimana? Oh, aku juga beluman itu soal itu. Yaudah, sekalian bikin bareng-bareng aja ya. Oke deh, besok agak siangan aja ya ke rumah guanya. Oke. Yaudah kalau gitu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ari. Duduk. Lu udah mulai? Ya udah sih, bareng sama. Paham kan dengan ini? Insya Allah lah. Kan? Oh iya, Bu. Ya gimana? Lo tahu soal sekolah kedinasan nggak? Oh, kedinasan. Itu loh sekolah yang terikat dinas. Jadi setelah lulus dari sana, kita langsung kerja jadi PNS. Udah dengar itu gratis ya? Iya gratis, tapi nggak semua kedinasan gratis. Kalau stand gratis? Stan gratis. Emang lo mau masuk sana? Ya kalau gratis, kenapa udah? Jadi lo ya, gue kasih tahu, masuk sana itu susah. Isinya tuh orang-orang pintar semua. Berdasarkan data tahun kemarin, yang setahu gue ya, dari 200.000 peserta, yang diterima tuh cuman 2.000-an aja. Lo tetap yakin mau masuk sana? Ya yang penting kan usaha dulu. Masalah diterima apa enggaknya itu urusan nanti. Ya sih, cuman gua minta lo untuk pikirin lagi. Kan sekarang ini kita itu peringkat 20-an. Nah, sedangkan yang peringkat 1, bahkan yang juara umum aja belum tentu bisa masuk sana. Sekarang lo gak usah risau, mendingan kuliah sama gua aja di universitas swasta. Ya rumah enak, bisa gitu. Ya segala apa gak jadi masalah. Lo orang berada, bokap lo pengusaha, masa depan lo terjamin. Lah gua, kasihin bokap gua lah kalau gua masuk swasta. Ya, gua sih cuma kasih sana aja. Selebihnya sih semua ada di tangan lo. Udah, ayo berjadi. Assalamualaikum. Bapak. Wah. Kita itu peringkat 20-an. Sedangkan yang peringkat 1, bahkan yang juara umum aja belum tentu bisa masuk sana. Lo tetap yakin mau masuk sana?
Kalau masalah biaya emang nggak bisa dipaksa. Tapi kalau masalah otak, pasti bisa dipaksa. Iya Pak, belinya saya boleh topi. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Bi, Ya, kenapa Bu? sumpah gue gak nyangka sih lo keterima gila. Hah? Keterima apaan? Diterima di Setan. Lo gak baca pengumuman tah? Stan. Iya. Beneran? Tadi aku masih nggak ada sih. Coba cek. Kamu urutan Berapa? 460. Berapa? 460. 160. Ya. 460. Mbak, aku terima Stan. Bagaimana tayangan film tadi? Tepuk tangan dulu. Tersentuh nggak? Tersentuh ya nak ya. Ya itulah perjuangan ya dari setiap insan. Pasti akan ada yang namanya rintangan ya. Semua orang pasti ada. Kita mungkin bisa ngelihat satu sudut pandang bahwa kayaknya menjadi A lebih indah, kayaknya apapun bisa, padahal enggak. Kita nggak tahu ya sebenarnya itu perjuangannya seperti apa, doa apa, ikhtiar seperti apa, gitu. Dan kepatuhannya mungkin sama orang tua, ya karena kan kepada orang tua itu benar-benar langsung diijabah. Ya, jadi itulah gambaran sedikit tadi dari siapa namanya? Fahmi. Selanjutnya kita berdiskusi mengenai film pendek tadi. Jadi silakan anak-anak bikin kelompok nak. Boleh yang tadi di depan? Jadi muter ke belakang ya? Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda saat menyaksikan film pendek tersebut? Lalu yang kedua, permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut? Yang ketiga, bagaimana Anda dapat menentukan solusinya? Ya, jadi silakan per kelompok, masing-masing kelompok menganalisa dari pertanyaan yang sudah disediakan. Kenapa nak? Ya, pakai kertas lembar. Ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada pertanyaan nak? Iya, baik. Selamat mengerjakan. Kamu gimana dari filmnya? Apa Terharu perasaan? sih. Iya sih, benar-benar. Terharu ya? Ngelihat kayak dia berusaha untuk kejar-kejar kuliah yang gratis. Iya sih. Perjuangannya. Iya bisa kuliah ya. Iya. Kalau kalian Soalnya kayak gitu? bapaknya kan tadi jalur kuliah gitu. Iya. Terus ikut bahagia juga nggak sih karena dia lolos. keterima? Iya. Oke. Dah. Pesan besar. Kemauan, motivasi. Oh iya, motivasi. Harus ada kemauan, motivasi. Jadi temennya nggak bagus menjatuhkan. Iya, temennya juga nggak boleh tuh seperti itu. Pada nangis ya, Bu? Pada nangis? Dalam memperjuangkan Silakan dilanjutkan ya. Gimana, ada kesulitan nggak? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada ya. Nanti silakan aja kalau pendapatnya masing-masing apa, nanti langsung aja ditulis sama Taza ya. Di sini nulis Taza. Iya. Masing-masing orang punya pendapat ya. Iya, Bu. Silakan dilanjutkan nak. Jadi ini setiap orangnya penulis juga. Enggak, diomong aja nanti Taza bantu tulis. Oke. Iya, Ibu. Baik. Terima kasih Ibu. Ya, baik.
Semuanya anak-anak apakah sudah selesai? Sudah kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silahkan setiap kelompoknya memberikan tanggapan dari hasil diskusnya ya nak ya, terkait yang sudah disediakan pertanyaannya di PowerPoint. Dimulai dari kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Sudah. Siapa yang ingin memaparkan hasil diskusnya? Irma. Tepuk tangan untuk Irma. Yang video tadi dari kelompok kami ingin menjelaskan kesimpulan dari video tadi untuk 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda saat menyaksikan film pendek tersebut? Dari kelompok kami, terlihat dari film tersebut, dari yang kita tonton tadi, film tersebut itu mengandung sebuah makna yang membuat kita itu terharu, tersentuh, dan termotivasi untuk semangat dalam belajar. Yang kedua, permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut? Dari kita analisis tadi, permasalahan yang terjadi dalam video tersebut adalah dikarenakan adanya permasalahan ekonomi sebuah murid yang bernama Fahri dalam melanjutkan jenjang pendidikannya yang lebih tinggi, yakni di STAN. Untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana solusi kita, bagaimana kita itu untuk menentukan solusi tersebut? Di sini yang pertama itu pastinya kita akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau beribadah, patuh kepada Tuhan, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Terus yang terakhir, optimis terhadap satu tujuan yang ingin kita inginkan. Baik, sudah ya, tepuk tangan untuk Irma. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya, Bu. Ya, baik Gugun dari kelompok 3 gimana? Saya setuju sih sama tanggapan sama alasan mereka itu, jawaban mereka. Terus juga karena masalah temennya juga kurang suportif juga sih sama impian yang dia punya. Jadi kita juga harus punya temen yang suportif. Oh gitu, oke. Tepuk tangan untuk Gugun dari kelompok 3. Silakan dilanjutkan hasil diskus dari kelompok 3 bagaimana? Siapa yang ingin membacakan? Ayo, Bu. Sini aku ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda saat menyaksikan film pendek tersebut? Perasaan kami terharu karena perjuangannya, salut atas perjuangannya si Fahri, dan ikut bahagia atas perjuangannya karena sudah lulus masuk STAN. Yang kedua, permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut? Permasalahannya itu ekonomi yang buruk dan tidak adanya atau kurangnya sportif dari sistem lingkungan pertemanan. Maksudnya kayak teman itu nggak dukung perjuangan dia, malah temennya bilang itu masuk STAN itu 2000 orang, yang terlibat cuma 200 doang. Kayak gitu Bu, nggak ngedukung Bu. Yang ketiga, bagaimana Anda dapat menentukan solusinya? Solusinya ini tidak patah semangat atas keterbatasan yang dimilikinya, juga rajin dalam bekerja, membantu orang tuanya, dan taat dalam beribadah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih Juliana. Silakan kelompok 1 siapa yang ingin memberikan tanggapan? Erin, Bu. Airi. Ya, silakan Nak. Kami rasa pemaparan yang disampaikan kelompok 3 sesuai dan valid apabila kita menindaklanjuti pandangan dari film singkat tersebut. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk anak-anak ibu semua yang sudah memaparkan hasil diskusinya dari menganalisa film pendek yang sudah ditayangkan tadi. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi layanan, tapi sebelumnya nih yang madep ke belakang ya, bisa putar sedikit lagi. Kita masuk pada materi layannya yaitu perencanaan karir. Singkat saja, apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir yaitu suatu aktivitas kegiatan yang dilakukan secara terarah dan fokus berdasarkan potensi, minat, bakat, keterampilan. Nah, di sini Ibu kasih tanda warna merah di bagian terarah dan fokus. Tentunya kita memilih pilihan karir setelah lulus SMA memang perlu adanya arah dan tujuan yang fokus. Ya. Makanya Ibu sering menyampaikan bahwa kalian memilih
A, harus ada dasar, harus ada data. Ya, tidak boleh yang namanya kalian memilih ingin A, namun kalian tidak memiliki dasar data apapun tentang diri kalian. Setelah melanjutkan lulus dari SMA ini, tidak dapat dipungkiri, pasti nggak semuanya meneruskan untuk kuliah. Ya, kita tidak bisa memungkiri, walaupun harapan kami lulus dari SMA adalah kuliah, melanjutkan studi lanjut. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pasti ada beberapa anak yang ingin bekerja, pasti ada beberapa anak yang ingin berwirausaha. Satu kalimat, perlu adanya perencanaan dan persiapan. Gak bisa kita yang namanya, gimana nanti. Harusnya apa? Nanti gimana? Ya, kalian sudah di tahap akhir kelas 12, sudah menghitung bulan kalian sudah menjadi mungkin mahasiswa, mungkin menjadi seorang pengusaha, mungkin sudah menjadi seorang pekerja, sudah menghitung beberapa bulan lagi. Semua sudah bisa memahaminya, Nak? Bisa ya? Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu di sini ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik yang akan kalian analisis kembali. Di situ ada situasi permasalahannya. Nanti boleh kalian langsung analisa dari pertanyaan yang disajikan. Baik, untuk waktu kita sepakat berapa lama? 10 menit ya. Ya, silakan 10 menit kalian gunakan untuk diskusi. Lalu dilanjutkan kalian membuat life mapping ya, Nak ya. Peta kehidupan. Bagaimana? Iya, Nak? Sebentar, Nak. Ibu, ini cita-citanya kita sendiri yang menentukan. Jadi kalian boleh mengangkat satu profesi berarti ya, atas keinginan Andi. Jadi bisa lebih fokus kalau misalnya ingin menjadi dokter, berarti kan nilai apa yang perlu dipersiapkan. Gitu. Nah, untuk yang kelompok 2 ini kan memberikan satu contoh tema jenis pekerjaan untuk Rio ya. Nah, jadi boleh kalian mengangkat satu tema bahwa Rio ini misalnya pekerjaannya sebagai kasir. Berarti kita buat satu wirausahanya dong, kayak apa gitu? Iya, jadinya tempatnya, bahan baku packagingnya, iya. Kalau misalnya wirausaha seblak boleh gak? Boleh. Jadi ini boleh mengangkat satu tema jenis wirausahanya Lia. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya. Bisa dimengerti ya, Nak? Bisa, Bu. Silakan. Masih kerja di mana? sudah di sini perusahaan. Dari kelompok 3, di sini situasinya Ria sudah duduk di bangku kelas 12 SMA. Ria adalah anak yang bersemangat untuk melanjutkan karir dengan berwirausaha karena Ria menganggap hal tersebut adalah potensi dan keinginan yang ia miliki. Karena Ria melewati setiap tantangan, yang pertama siap untuk menerima setiap resiko, lalu yang kedua melakukan evaluasi terhadap wirausahanya, dan yang ketiga fokus pada target dan tujuan utama. Apa saja yang perlu Andi persiapkan? Menurut kami, yang perlu Andi persiapkan yaitu memperoleh dukungan dari kedua orang tua. Yang kedua, melihat potensi Andi untuk masuk kuliah kedokteran. Yang ketiga, memulai menentukan metode belajar yang tepat. Yang terakhir, mengurangi waktu bermain dan memperbanyak istirahat agar dapat lebih fokus dalam belajar. Di pertanyaan kedua, bagaimana Andi dapat menentukan potensi dengan prodi pada kampus yang diharapkan? Menurut kami, Andi harus melakukan analisis SWOT, yaitu melakukan rasionalisasi atau kemampuan terhadap jurusan yang dituju. Selanjutnya, mencari tahu peluang kerja di masa depan. Ya, Bu. Ya, silakan Risa.
situasinya. Rio sudah duduk di bangku kelas 12 SMA. Keinginan Rio setelah lulus SMA adalah bekerja. Keinginan Rio merasa sudah cukup matang untuk bekerja. Jenis pekerjaan yang Rio ambil ini kasir MCD. Bagaimana Rio dapat menentukan jenis pekerjaan pada kemampuannya? Rio menyadari kemampuannya, ketelitiannya, dan ia unggul dalam perhitungan. Ketiga, bagaimana Rio melewati setiap tantangan? Rio memiliki rasa percaya diri dan optimis dalam mendapatkan posisi pekerjaan itu. Rio juga meyakini orang tuanya mengenai hal yang ia usahakan. Baik, terima kasih kelompok 2 mengenai bekerja ya, tepuk tangan dong. Itu saya kurang dari 7 tahun memaksa diri saya untuk masuk sekolah SD. Terus pada tahun 2015, tepatnya pada kelas 5 SD, saya mengikuti beberapa macam perlombaan seperti tari, lomba Olimpiade Matematika tingkat kabupaten, dan lomba pembacaan teks Undang-Undang Dasar. Pada tahun 2016, saya mengikuti PPDB untuk memasuk sekolah SMP impian, di mana SMP yang saya inginkan ini termasuk SMP favorit di daerah saya. Pada tahun 2018, saya mengikuti beberapa macam perlombaan lagi. Di sini saya ke kelas 8, saya mengikuti perlombaan tari kreasi dan lomba Olimpiade Matematika lagi pada tingkat kabupaten. Terus pada tahun 2019 saya mulai memikirkan dan memilih SMA mana yang ingin saya tuju setelah saya lulus SMP. Pada tahun 2022, tahun sekarang ini saya sudah mulai memikirkan, mempersiapkan dan berikhtiar untuk masuk PTN dan prodi yang saya tuju. Tahun 2023 insya Allah saya ingin fokus kuliah dengan prodi yang saya pilih. Kemudian pada tahun 2025 saya memiliki impian saya bisa lulus dengan IPK dan gelar yang terbaik. Kemudian saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di sebuah perusahaan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Taza ya tadi ya? Ya, silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan saya dimulai dari saya menentukan saat itu sekolah dasar. Saya mengikuti banyak lomba serta pengembangan bakat dalam diri. Seperti mengikuti perlombaan Olimpiade, saat itu ada Olimpiade IPS, kemudian ada juga perlombaan dalam mendongeng dan perlombaan dalam storytelling. Kemudian di tahun 2019 saya memilih SMA impian. Saat itu saya hampir daftar sekitar 5 SMA, dimulai dari yang pertama SMA boarding school, saya lupa ada namanya Darussalam gitu. Kemudian ada SMA CMBBS, kemudian ada Manisan Cendekia, tapi saya nggak terima, dan habis itu di MAN 1 Tangerang, dan akhirnya alhamdulillah saya diterima di SMA 3 Kabupaten Tangerang. Kemudian di 2020 saya menentukan prodi pada PTN yang diinginkan, karena saat kelas 10 saya itu sudah mempunyai tekad supaya bisa berkuliah. Kemudian di 2022, alhamdulillah saya sudah menemukan jurusan yang ingin saya tuju beserta dengan PTN yang saya tuju. Jadi saya berikhtiar dan berdoa untuk menuju PTN yang saya inginkan tersebut. Kemudian di tahun 2023, insya Allah saya ingin kuliah sesuai dengan jurusan yang saya inginkan dan juga bisa mengembangkan diri saya melalui soft skill saya, karena saya rasa di SMA soft skill saya mulai menurun, dan insya Allah saat di perkuliahan nanti saya ingin mengikuti beberapa organisasi. Lalu di 2025 saya ingin bisa lulus dengan IPK terbaik, dan di beberapa tahun setelah 2025 saya ingin bekerja pada perusahaan ternama seperti BUMN. Terima kasih. Ya, jelas sekali. Terima kasih Taza. Ya baik, siapa lagi nak? Ya, silakan Amanda. Kelima, saya lulus SMA pada tahun 2023 di usia saya 18 tahun. 6, saya lulus kuliah di ITB di usia 22 tahun, jurusan Teknik Informatika. Setelah lulus, saya mau bekerja sebagai data analis di perusahaan besar. Setelah bekerja, saya mau menikah di usia 25 tahun. Setelah itu, saya mengambil kuliah S2, Magister Informatika, dan lulus pada usia 27 tahun untuk meningkatkan jenjang karir saya. Yang ke-10, saya ingin memiliki 2 anak di usia 27 tahun. Yang ke-11, traveling keliling dunia bersama keluarga. Yang ke-12, bahagia bersama keluarga.
sampai menikah, memiliki 2 anak, lalu traveling dulu, lalu bahagia bersama keluarga. Boleh tepuk tangan lagi sebagai penutup. Ya baik, terima kasih. Tadi sudah memaparkan hasil dari diskusi kelompok dan sudah beberapa perwakilan mempresentasikan peta kehidupannya ya, life mappingnya. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah masuk ke tahap penutup, tahap akhir dari layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Kira-kira di sini siapa yang ingin menyimpulkan dari pertemuan kita pada hari ini? Vanessa. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari pertemuan hari ini tuh kita bisa menemukan solusi atas permasalahan yang disajikan. Kayak tadi udah disajikan sebuah video, kita disuruh menganalisis juga LKPD yang berkelompok itu. Terus habis itu kita juga dapat menyusun perencanaan karir setelah lulus SMA seperti tadi yang udah disampaikan sama beberapa teman-teman kita tentang life mapping. Baik, terima kasih Vanessa. Tepuk tangan, silakan duduk lagi. Baik, terima kasih kepada Vanessa yang sudah menyimpulkan layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, tindak lanjutnya, nanti selepas dari pertemuan kita pada hari ini, boleh kalau ada yang ingin konseling secara berkelompok atau individu terkait perencanaan karir kalian. Ya, jadi boleh nanti ke ruang BK, boleh membuat janji atau kesepakatan dengan Ibu untuk menindaklanjuti dari pertemuan kita pada hari ini. Nanti sebelum kita tutup dengan doa, Ibu ingin mengirimkan link, yaitu evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Pada bawah HP semuanya? Bawa, ya silakan dibuka HP-nya, akan Ibu kirimkan link. Sudah masuk? Sudah ya, silakan diisi dan dikirimkan. Kerjakan sejujur-jujurnya ya nak ya. Bagaimana nak, ada kesulitan? Tidak ada kesulitan ya? Alhamdulillah. Sudah dikirim semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih semuanya kalau sudah mengirim. Semoga pertemuan kita dapat bermanfaat untuk Ibu tentunya dan untuk kalian pada khususnya ya nak ya. Dan kalian bisa merencanakan karir serta bisa tercapai apapun perencanaan karir yang kalian inginkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup lagi dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Mari teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya anak-anak. Ya, nanti pulang hati-hati ya. Iya, Bu.